Semoga Pak Yosep bisa melihat video ini ya. Pesan saya untuk Pak Yosep, selalu jaga kesehatan. Karena masih banyak sekali masyarakat Indonesia itu yang membutuhkan sosok Pak Yosep. Saya itu sebenarnya tidak ada niat untuk melanjutkan sekolah S2. Tetapi beliau itu justru malah mendorong saya, dan tidak hanya mendorong, tetapi membiayai kuliah masuk saya itu beliau yang membiayai. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Saya Titus Yohan Benedictus Tanya, paralegal di Law Firm Yosep Parera, ingin menceritakan ya sosok Bapak Yosep Parera. Beliau adalah orang yang sangat tangguh, berani, konsisten, dan mempunyai jiwa sosial dan loyalitas sosial yang tinggi. Beliau paham betul bagaimana cara menerapkan sila kelima Pancasila, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu keadilan yang berpihak kepada mereka yang lemah, berpihak kepada mereka yang tersingkir, berpihak kepada mereka yang tidak punya harapan. Justru hal-hal kecil itu beliau sangat memperhatikan. Tidak usah muluk grand design yang besar, tetapi beliau itu memperhatikan hal yang kecil-kecil. Karena beliau paham betul juga bahwa ketika kita telaten dengan hal-hal kecil, pasti kita akan dipercayakan dengan hal-hal yang besar. Saya belajar betul dari Pak Yosep itu mengenai keberanian, bukan hanya keberanian fisik ya, tapi keberanian moral yang tinggi. Dibuktikan dengan waktu Pak Yosep ditangkap oleh KPK, bicara di depan pers, dia mengakui dengan berani moralitasnya yang sangat rendah dan rela dihukum yang seberat-beratnya. Itu membuktikan bahwa Pak Yosep itu tidak hanya menerapkan sila-sila Pancasila itu pada video-videonya, tetapi juga saat tersandung masalah hukum, beliau juga menerapkan sila-sila Pancasila dengan mengakui kesalahan dan siap dihukum seberat-beratnya. Kesan yang paling mendalam bagi saya untuk Pak Yosep itu sosok yang selalu konsisten ya. Konsistensinya itu saya belum temukan di orang yang saya kenal. Setiap hari beliau harus memberi edukasi hukum. Satu hari mungkin dia bisa take video itu 2-3 kali hanya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai perintah dari konstitusi. Nah, yang kedua adalah saya itu sebenarnya tidak ada niat untuk melanjutkan sekolah S2. Tetapi beliau itu justru malah mendorong saya, dan tidak hanya mendorong, tetapi membiayai kuliah masuk saya itu beliau yang membiayai. Saya terharu, saya sendiri tidak punya keinginan itu, tetapi justru orang lain yang memikirkan nasib saya ke depan. Itu sungguh luar biasa dan di luar dugaan saya. Itu sosok yang saya kenal dari Pak Yosep. Orangnya sangat baik dan hatinya selalu adil, tidak pernah membedakan kamu dari latar belakang apa, kamu orang tuanya siapa, tapi beliau orang yang sangat adil dan bisa menegakkan sikap dengan sangat objektif. Dan itu mungkin yang kesan yang paling mendalam bagi saya sebagai paralegal di Law Firm Yosep Parera ya. Pak Yosep adalah guru moral yang belum pernah saya temui orang yang seperti beliau. Begitu yang dapat saya sampaikan. Kiranya harapannya nanti Pak Yosep dapat untuk menjalankan proses hukum ini dengan baik, dan ke depan kami harap Pak Yosep tetap memimpin di Rumah Pancasila dan tetap mengedukasi hukum bagi masyarakat, karena Pak Yosep tetap ditunggu dan didukung banyak pihak untuk tetap memberi kehidupan yang mencerdaskan bangsa Indonesia. Kami tunggu kepulangan Bapak Yosep Parera. Terima kasih. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Halo sahabat Rumah Pancasila, nama saya Ferry, mantan warga binaan di Lapas Kelas 1 Semarang.
dengan pidana seumur hidup ya. Jadi awal perkenalan saya dengan Pak Yosep dan Rumah Pancasila itu waktu itu saya masih di lapas, masih menjadi warga binaan sekitar tahun 2019. Saya mendengar ada bantuan hukum gratis bagi yang merasa hukumannya terlalu berat atau vonisnya terlalu tinggi gitu. Untuk diupayakan proses peninjauan kembali, kayak semacam sidang ulang gitu. Waktu itu memang saya divonis seumur hidup ya, sudah segala macam upaya hukum sudah diusahakan, bahkan bukan cuma hanya tenaga ya, menahan biaya yang memang sudah tidak sedikit lagi, waktu sampai ratusan juta bahkan biaya habis, tapi tidak ada hasil sama sekali, nihil hasilnya, tetap sama vonisnya dari tingkat pertama banding sampai kasasi tetap sama hasilnya. Jadi ya frustasi sih ya waktu itu memang, karena semua upaya sudah dicoba. Sampailah ketemu Pak Yosep dan Rumah Pancasila ini yang memberikan saya secerca harapan, istilahnya bantuan hukum gratis ya, tanpa biaya sama sekali gitu. Ikutlah saya waktu itu. Dan alhamdulillah dikabulkan menjadi pidana sementara 20 tahun. Dan setelah turun surat vonisnya itu, mungkin selang beberapa bulan ya, saya langsung bebas dari lapas. Dan setelah bebas itu memang waktu lagi pandemi, lagi kenceng-kencengnya itu 2020. Nggak tahu ya mesti kemana, karena memang waktu itu masih pandemi, nyari kerja susah, mau apa-apa juga terbatas. Tapi Pak Yosep itu tanpa memandang latar belakang saya sebagai warga binaan atau hal-hal negatif, stigma negatif lain, Pak Yosep itu meminta sama saya, udah kamu nggak usah kemana-mana, kamu ikut sama saya aja, ikut sama Rumah Pancasila. Nah di situ saya merasa senang, terharu gitu ya, sudah diberi bantuan tanpa biaya, masih diberi kesempatan lagi untuk ikut berpartisipasi di dalam masyarakat, untuk membangun masyarakat, membantu masyarakat yang membutuhkan. Itu sebuah, untuk saya itu sebuah penghargaan yang sangat luar biasa memang, karena memang nggak banyak ya warga binaan yang bisa diterima dengan baik di masyarakat gitu. Sosok Pak Yosep itu pribadi yang sangat berani memperjuangkan nasib orang-orang yang lemah, nasib orang-orang yang tidak mampu. Beliau itu memang nggak setengah-setengah, nggak tanggung-tanggung kalau memperjuangkan masyarakat tidak mampu. Ya kebetulan waktu pas penangkapan kemarin itu saya sama Mas Daniel sedang bikin video ya sama Pak Yosep. Tiba-tiba datanglah tamu gitu, kaget kan kita. Terus kami disuruh keluar, Bapak berbincang di dalam. Melihat dari kejadian itu, menurut saya Pak Yosep itu adalah sosok yang tegar, sosok yang tidak takut untuk bertanggung jawab, sosok yang berani mempertanggungjawabkan apa yang telah beliau lakukan. Semoga Pak Yosep bisa melihat video ini ya. Pesan saya untuk Pak Yosep, selalu jaga kesehatan, karena masih banyak sekali masyarakat Indonesia itu yang membutuhkan sosok Pak Yosep. Jujur kita itu sangat kehilangan, mungkin bukan cuma saya ya, banyak masyarakat lemah, masyarakat yang tidak mampu itu sangat kehilangan sosok Pak Yosep. Tetap jaga kesehatan di sana. Kami berharap Bapak cepat kembali, karena kita sangat membutuhkan Bapak. Harapan saya untuk pihak-pihak yang menangani kasus ini atau nanti yang akan menangani kasus Bapak ini, semoga tidak hanya melihat dari kejadian ini, tapi dipertimbangkan juga hal-hal positif, hal-hal yang sudah Bapak lakukan selama ini, membantu masyarakat banyak
itu. Semoga bisa meringankan hukuman Bapak.